Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Vikaris Gadis STH yang akan membawa kita dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 dengan judul perikop perempuan yang berzina. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari nas ini saya mengangkat tema karena kasih-Nya. Banyak sekali kasus yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu jemaat Tuhan ketika ada orang yang jatuh dalam dosa. Hal pertama yang kita lakukan atau respon kita bukan menolong, bahkan rasa empati. Tapi yang seringkali kita lakukan adalah berpandangan negatif atau berpandangan buruk dan sebagainya. Dalam artian kita menghakimi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang Farisi dan ahli Taurat pun demikian. Mereka sengaja menempatkan perempuan yang berzina di tengah orang banyak. Dan hukuman yang berlaku yaitu melempar batu kepada si perempuan berzina itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mereka berteriak dia harus dihukum. Setelah itu juga, selain itu mereka sengaja untuk mencoba Yesus supaya ada alasan untuk menyalahkan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesus menjawab dalam ayat 7b yang mengatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ibu bapak jemaat Tuhan, akhirnya tidak ada seorang pun yang berani melempar batu itu kepada seorang perempuan berzina itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, menarik sekali yang mengatakan bahwa barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ibu bapak jemaat Tuhan, artinya tidak seorang pun yang berani untuk melakukannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sangat luar biasa. Pribadi Yesus Kristus dengan dosa yang dilakukan oleh seorang perempuan berzina tadi. Dia tidak menghukum, tetapi ia mengampuni. Syaratnya adalah Bapak Ibu jemaat Tuhan, dia mau hidup taat dan setia, tidak mengulang kembali apa yang ia lakukan di dalam masa lalunya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, itulah Yesus. Yesus Kristus mengajarkan untuk mengampuni, bukan menghakimi. Yesus memiliki kasih. Kasih-Nya lah yang membuat kita diselamatkan. Karena kasih-Nya kita diampuni. Karena kasih-Nya kita tidak binasa. Dan karena kasih-Nya pula kita ada sampai saat ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kasih dapat menutupi segalanya. Kasih dapat menutupi yang benci menjadi mengasihi. Itulah kasih. Karena kasih-Nya kita diampuni. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, lantas pantaskah kita yang sesama ciptaannya menghakimi, sementara ia mengajarkan untuk mengampuni? Tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tidak ada seorang pun yang hidup di dalam kesempurnaan. Tapi satu hal yang pasti, tugas kita bersama adalah berupaya untuk hidup sesuai kehendak-Nya, seperti yang dilakukan oleh seorang perempuan berzina tadi.
Ia dulunya hidup dalam keberdosaan. Akhirnya ia mengalami perjumpaan pertobatan dengan Yesus. Akhirnya ia hidup taat dan setia. Demikian juga kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita pun harus demikian. Jangan mengulangi kesalahan yang sudah kita lakukan dalam masa lalu kita. Kesalahan kita. Tapi mari kita hidup dalam Tuhan. Untuk itu kita merespon kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena kasih-Nya kita diampuni. Karena kasih-Nya kita diselamatkan. Dan karena kasih-Nya kita tidak dihukum. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih buat cinta kasih dan pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas keluarga, kerabat, dan sahabat yang senantiasa Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami tidak menghakimi sesama kami, melainkan mengampuni, menegur, dan mengingatkan. Bahkan kami menjadi alat untuk membawa mereka kepada jalan keselamatan, sehingga mereka yang hilang dan tersesat, Tuhan dapat menjangkau mereka. Kami percaya Tuhan, dalam kesempatan ini, setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu boleh diberkati. Bahkan setiap pribadi yang boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan firman-Mu pun diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk setiap gumul juang jemaat-Mu. Biarlah Tuhan berkati dan sertai segenap rencana dan harapan mereka. Tuhan juga berkati dan sertai. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan kehidupan jemaat-Mu dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena kasih-Mu lah kami ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Amin.